Nah ini teman-teman, ini sudah mulai ada gelombang-gelombang teman. Oh, seperti itu tandanya ini sudah hampir masak teman, dan selainya juga bagus banget teman loh, mengkilap teman. Tuh, ya teman-teman. Oh, ini sudah mulai menggelombang-gelombang, tandanya ini sudah hampir masak teman. Oke, sudah terbungkus semua teman. Nih teman-teman, hasilnya setelah kita bungkus teman, dapat 5 gini teman, dengan ini hasilnya teman. Coklatnya ini setelah saya timbang tadi teman, ini lebih 2 kilo teman, semua dapatnya ini lebih 2 kilo dengan bahan yang kita pakai tadi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, saya ingin mempraktekkan bagaimana cara kita membuat isian roti, terutama ini teman, ini untuk isian roti bumbu ini teman, yang mana cocok sekali, dan juga untuk isian roti gembeng teman, dan juga cocok untuk membuat batik ya, untuk membatik roti yang saya seperti bikin kemarin teman ya, itu roti gulung ya. Dan bahan-bahan yang kita gunakan teman-teman, ini kita pakai itu pun segitiga, ini sebanyak 200 gram teman-teman ya. Dan ini susu full cream itu saya pakai 125 gram, dan ini coklat bubuk itu juga 125 gram, dan ini pakai coklat ini teman, ini cuman sebenarnya ini nggak pakai, ini nggak apa-apa, tapi ini lebih bagus lagi pakai ini, itu sebanyak 100 gram ya. Dan ini margarin teman, kita pakai 100 gram, dan garam ini teman, ini kita pakai cuma setengah sendok makan ya. Dan gula pasir ini saya pakai setengah kilo teman, yaitu 500 gram. Dan juga ini air kita pakai ini itu 1200 ml teman ya, 1200 ml saya pakai ini ya untuk airnya. Dan ini teman ya sangat cocok sekali, karena ini bahan-bahan ini ya, ini akan menghasilkan ya, jumlah yang banyak, dan tentu kita dalam berjualan untuk menyiasati, karena sekarang harga-harga dijual itu melambung tinggi, kita menyiasati bagaimana cara mendapatkan membuat selai ini dengan modal yang kecil tapi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oke teman, kita akan menurunkan ke tempat. Saksikan terus videonya bagaimana cara membuat isian tentang coklat teman. Kita lanjut teman, pertama-tama kita turunkan itu tepung terigu sebanyak 200 gram. Kemudian ini teman, itu gula pasir 500 gram teman ya, 500 gram gula pasir. Kemudian susu ya, susu full cream 125 gram. Terus susu bubuk kemana, ini juga 125 gram. Kemudian garam setengah sendok makan. Kemudian ini margarinnya kita turunkan ya setelah sudah mulai mengental. Dan kemudian ini kita aduk kering teman ya. Kita ini kalau kita aduk dulu ini untuk menghindari supaya tidak menggumpal saat kita memproses ya. Setelah kita memproses ini biar nggak menggumpal, jadi kita aduk kering dulu gini sampai semuanya ini bahan-bahannya itu tercampur rata teman-teman. Oke, tonton terus videonya, jangan di skip, karena ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang ingin usaha roti atau untuk bikin roti di rumah. Dan ini sangat ekonomi sekali teman, nanti dia hasilnya terakhir itu begitu banyak hasilnya dengan modalnya ini sangat murah sekali teman.
Murah sekali, tapi hasilnya tuh sangat banyak. Perbandingannya itu hampir 3 kali lipat kalau kita beli selai yang dijual di toko-toko kue, teman-teman, di toko-toko bahan kue. Oke, begini teman ya, setelah tercampur begini, langkah selanjutnya itu kita campurkan dulu airnya teman ya. Jadi kita nggak pakai kompor air api dulu, ini kita campur dikit-dikit seperti ini ya. Ini kita campur sampai rata teman-teman, sampai rata tercampur. Ini untuk menghindari supaya saat proses tidak terjadi penggumpalan teman-teman ya. Jadi hasilnya itu betul-betul terbentuk seperti selai coklat yang bagus teman ya, dan mudah untuk kita gunakan nantinya. Ini teman, kita aduk pelan-pelan aja ya, sampai tercampur rata teman-teman. Ini saya pakai peralatan apa adanya teman ya. Jadi dalam proses itu kita membuat sesuatu, yang penting kita punya niat, kita punya usaha, dan hasil itu pasti lumayan teman ya. Dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman ya. Oke, kita lanjut terus. Ini kita aduk-aduk, campur rata sampai betul-betul tercampur teman ya. Nah, ini teman-teman sudah mulai tercampur rata. Kita masukkan lagi airnya. Ini sampai teman-teman ya. Jadi prosesnya seperti ini teman. Kalau langsung kita campur air ke bawah, itu saat kita proses teman akan terjadi gumpal-gumpal teman ya. Susunya itu kadang-kadang nggak larut sama air ya. Kemudian juga tepung nggak larut sama air. Jadi setelah kita proses lanjut itu, walaupun sampai masak itu tidak akan tercampur rata teman, dan hasilnya sangat jelek sekali ya. Seperti ini teman, ini sudah mulai tercampur rata. Kita boleh memasukkan semua airnya ini, seperti ini teman. Seperti ini teman. Kemudian setelah tercampur rata ini teman, baru kita memproses dengan memakai api. Oke, ini sudah cukup, kita langsung aja bawa ke kompor teman ya. Kita bawa kompor. Oke teman, ini kita sudah ditaruh di kompor teman ya. Kemudian kita nyalakan apinya teman. Oke, api yang kita pakai teman-teman itu sedang-sedang saja, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan kita terus mengaduk terus teman sampai ini betul-betul nanti mengental teman. Nanti setelah ini mulai mengental teman ya, baru kita nanti masukkan ini tadi coklatnya dan juga margarinnya teman ya, kalau sudah mulai mengental, supaya ini gampang kita memprosesnya. Oke. Kalau coklatnya langsung dimasukkan teman, nanti memprosesnya ini kurang halus karena terganggu dengan gumpalan coklat tadi. Jadi sebaiknya coklat ini teman diturunkan di akhir setelah ini sudah mulai mengental teman-teman. Oke, lanjut terus tonton video teman sampai selesai bagaimana cara membuat selai coklat, bomboloni, roti gembang, dan isian roti yang lain teman. Ini perhatikan bapak teman-teman ya, tidak ada gumpalan sedikit pun teman ya. Semua larut semua teman, tidak ada gumpalan sedikit pun ya. Jadi semua susu itu tepungnya juga enggak ada yang menggumpal sedikit pun dengan proses seperti tadi teman lihat. Aduk-aduk terus teman sampai mengental. Jadi dalam pengadukan ini teman, kita nggak boleh berhenti supaya selai coklat ini tidak lengket ke penggorengan teman ya, ke wajan. Jadi diaduk terus teman, betul-betul perhatikan, kita aduk terus
boleh lihat ya, aduk terus dengan api ya sedang-sedang relatif kecil teman. Oke, ini sudah mulai agak mengental teman, sedikit-sedikitnya. Dan sedikit lagi baru kita turunkan nanti margarin sama coklat blok namanya. Oke teman, nah, setelah menggumpal ini teman, ini sudah menggumpal teman ini, kemudian kita turunkan teman, kita turunkan di coklat teman ya, supaya ini ya, karena kalau kita turunkan di awal coklat ini tidak akan mencair teman, karena dia bisa mencair kalau tempat ini panas namanya. Jadi kita masukkannya di saat ini sudah memasak, sudah seperti ini, karena selai ini sudah mulai panas, jadi tentu dia akan lebih mudah larut teman. Jadi saya turunkan di akhir. Oke teman, ini sudah sebentar teman, langsung mencair teman, langsung mencair karena ini sudah mulai panas, awalnya anunya selainya sudah panas teman, langsung mencair. Setelah itu ya sampai kita aduk-aduk teman ya, saya nggak berhenti tangan saya mengaduk biar tidak terjadi penggumpalan. Cobanya bisa kan, kalau ingin usaha dimatikan dulu apinya baru kita masukkan, ini bisa teman. Tapi ini saya langsung saja, ini sudah mulai begini teman, sudah mulai bagus ini, kemudian kita langsung masukkan ini teman ya. Nah itu ya, kita aduk, jadi nggak boleh lama-lama. Oke, ini teman, ini sudah hampir, dan kita tunggu sampai keluar gelombung-gelombung teman-teman ya, mendidih, ada gelombung-gelombungnya di permukaan ini. Selai ini tandanya bahwa selai ini sudah masak teman-teman. Jadi betul-betul masak, dan kalau ini masak teman, betul-betul masak teman ya, itu kita bisa simpan, bisa sekitar 4 sampai 6 hari teman, dengan kita di tempat yang tertutup ya, taruh di dalam kulkas lebih bagus teman, sangat awet teman. Jadi ini cocok sekali untuk isian roti, terutama roti gembong teman. Ini bagus sekali ikan loh. Ini sudah begini teman, sudah bagus. Ini kita tunggu ini mencair dan ada gelombung-gelombung di atas, ini bertanda sudah masak. Ini bagus sekali, dan hasilnya lihat teman, banyak sekali teman, ini hampir 2 kilo dapatnya teman. Jadi ini caranya supaya kita mendapatkan hasil yang lebih banyak teman, dengan modal yang sangat kecil. Jadi kalau kita menjual roti, kita bisa lebih untung lebih banyak teman. Jadi istilahnya modal kecil, untung besar. Oke, tonton terus teman sampai bagaimana hasilnya terakhir. Aduk-aduk terus teman. Nah ini teman, ini sudah mulai ada gelombung-gelombung teman. Seperti itu tandanya ini sudah hampir masak teman, dan selainya juga bagus banget teman loh, mengkilap teman. Tuh ya teman. Ini sudah mulai menggelombung-gelombung, tandanya ini sudah hampir masak teman. Nah ini teman, saya kira ini sudah masak teman, sudah seperti ini teman, sudah ada gelombung-gelombung ke atas ini. Nah berarti ini sudah masak teman ya. Oke, ini kita nanti akan dinginkan dulu teman, kemudian kita taruh di dalam plastik. Nah, oke, dan oke, kita matikan semuanya. Ini teman, hasilnya teman. Ini hasil daripada yang kita bikin teman, sangat bagus banget. Ini cocok sekali untuk roti gembong teman ya, dan rasanya juga sangat enak teman, sangat enak banget ini. Oke teman, kita nanti masukkan dulu ke plastik teman ya, supaya nanti mudah untuk menggunakannya. Oke.
Ini teman-teman, kita bikin tadi, ini sudah dingin teman. Sudah coklatnya ini sudah dingin. Dan kita akan taruh di dalam plaki teman-teman. Seperti ini ya. Jadi kita taruh di plaki seperti ini. Dan caranya mungkin kita gini kan. Seperti begini. Untuk memudahkan kita untuk makan teman. Kita isi seperti ini. Seperti ini teman. Dan kita ikat karet teman. Seperti ini teman. Jadi kalau dipakai teman ya, kita tinggal gunting ujungnya teman, gampang. Nah, gampang memakainya, gampang teman. Tinggal kita pakai ini buat untuk isi bobolnya teman, tinggal kita masukkan aja gini. Juga untuk jadi gembang ya, kita besarin di sini namanya. Lubang depannya kita buat ngoles teman. Oke, kita masukkan lagi satu lagi. Jadi dia nanti teman ada berapa nanti, berapa tempatnya. Kalau seandainya teman-teman kepingin lebih encer temannya, itu airnya bisa ditambah teman. Tambah airnya bisa lebih encer lagi teman. Tapi ini saya cukup teman untuk isi selai, isi gembang itu cukup teman ini. Biar kita tidak perlu lagi memakai sendok saat pemakaian, kita lebih mudah dengan memakai plastik seperti ini teman. Yuk kita lanjut ngisi. Nih teman-teman, hasilnya setelah kita bungkus memang dapat 5 gini teman, dengan ini hasilnya teman. Coklatnya ini adalah contoh saja. Kalau coklat ini itu bisa untuk isian roti gulung, untuk hiasi atasnya roti gulung, sama untuk dalamnya teman-teman. Dan ini teman ya, isinya ini walaupun ini kering teman ya, itu tidak mudah luntur ya, dia akan beku dan bagus ya. Oke teman, setelah kita bentuk ini teman, saya punya untuk isian dalamnya teman ya. Mungkin ini ada di dalam di video saya cara buat coklat. Ini saya gunakan coklat untuk isi dalamnya teman. Jadi saya buat roti ini, itu saya isinya buat sendiri teman, seperti ini. Di tonton bagaimana caranya menggunakan. Oke, agak tebal sedikit, kemudian kita segini. Itu kita kancing teman. Ini aja kita cubit teman-teman. Ini kita taruh
ambil lagi, kita pipihkan, kita isi, baru kita giling. Ini teman, hasilnya setelah saya timbang tadi teman, ini lebih 2 kilo teman, semua dapatnya ini lebih 2 kilo dengan bahan yang kita pakai tadi. Oke teman, terima kasih sudah menonton videonya. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Raja Roti channel mantap.